masih bersama saya Rini dan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Tentunya masih saya ditemani jagoan-jagoan yang ganteng-ganteng ya. Kali ini saya ditemani oleh Kepala Bidang 3, Bapak Kusasi, Ahmad Kusasi. Bapak Ahmad Kusasi. Panggilannya biasa Kusasi. Bapak Kusasi Ya, ya. Kusasi saja. Oke, Pak Kusasi. Di sampingnya ada Pak Ahmadi. Pak Ahmadi. Oke, Pak Kusasi apa kabarnya? Baik, sore ini di Jumat sore ini baik sekali. Iya. Ya, makasih. Pak Kusasi ini tipe-tipe cowok-cowok soft spoken ya. Apa itu? Soft spoken itu kalau ngomongnya sekarang itu kayak lemah lembut iya, gitu. iya. Berarti tipe-tipe cowok yang green flag ya. Apalagi green flag. Green flag itu apa? Oh kan opol. Ya, lanjut, Pak. Oke, iya Iya. Pak, di bidang 3. Bidang 3 itu bagian Bidang 3 itu namanya bidang sarana dan prasarana. sarana dan prasarana. Tugas dan fungsinya. Nah, tugas dan fungsinya itu karena di bidang 3 itu, bidang sarana dan prasarana itu ada 3 kepala seksi. Oke. 3 kepala seksi. 1 kepala seksi pengadaan. Pengadaan, 2 kepala seksi pemeliharaan. pemeliharaan. Dan ketiganya adalah pengolah data dan informasi. Oke. Nah, jadi dia fungsi utamanya itu berarti dia pengadaan peralatan, unit apa yang menjadi kebutuhan damkar, baik unit di brainware-nya, water supply-nya, dan peralatan-peralatan di penyelamatan seperti apa namanya ada waterboot dan penyelamatan lain yang di darat yang ketinggian atau yang orang percobaan bunuh diri dan lain sebagainya. Ada yang tenggelam juga ya, saya kira itu. Nah, berarti dengan jadi peralatan itu. yang peralatan apa? Peralatan, yang semua kayak peralatan. kapal gitu ya? Iya, Apa semua Pak bahasanya kalau di damkar matan itu kalau yang apa? waterboot. Oh, waterboot. Jadi kalau ada yang tenggelam atau yang di air-air di sungai-sungai pakai itu, Pak ya. Pakai itu dia pencarian pakai itu. Ya. Oke. Berarti di bidang Bapak ini ada data-data dari sarana prasarana yang dimiliki oleh damkar ini ya. Oke. Mungkin Pak Ahmadi menambahkan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh damkar sendiri. Nah, itu udah bawa kerpean tuh. Ya, ini saya Contekan. dari staf pengolah data dan informasi bidang 3 yaitu. Saya mewakili dari kas saya Pak Saiman yang kondisi sekarang masih dalam kondisi sakit beliau, yang mudah-mudahan beliau cepat sembuh. Amin. Ya. Di sini saya mengelola informasi dan data. Biasa yang kami kelola adalah segala data yang ada melalui aplikasi biasanya dari Sigap maupun Siaga yang kami kelola untuk menjadikan suatu laporan kejadian, yaitu di informasi dan pengolahan data. Oh, berarti kalau ada suatu kejadian nanti dicatatnya di ada namanya aplikasi Sigap yang sudah mulai Sigap. tahun 2025 ini ya, mulai bulan 2025 Maret itu sudah aplikasi mulai Sigap. aktif Sigap itu. Nah, disitulah nanti tercatatnya semuanya kejadian yang ada dilaksanakan oleh teman-teman dari dinas ya kan, dari teman-teman dari SQ maupun dari Judam, aplikasi kejadian 65 maupun kejadian yang lain-lainnya itu tercatat secara detail dan terinci di Sigap. Jadi semua data ada di aplikasi itu semuanya. Tapi yang memegang aplikasi Sigap ini sendiri di bidang mana? Bidang 2. Oh, bidang 2. Nah, tapi kita semua terintegrasi. Jadi di bidang 3 pun diikutkan juga di dalam situ. Jadi semua tahu mau data informasi. Oke, semuanya berkolaborasi. Berkolaborasi. Ya. Oke, berkolaborasi ya antara semua bidang ya. Yeah. Oke, mengenai tadi kan ada menyinggung soal penyelamatan, Pak ya. Nah, dari sarana prasarana sendiri itu ke penyelamatan. Nah, jadi itu bagaimana? Jadi kenapa di bidang sarana dan prasarana ada tugas
di penyelamatan. Iya. Ya gitu Mbak ya. Iya, iya, Oh. karena kalau Oh. saya aja melihat judul ya, dari judul aja sarana prasarana. Biasanya kan itu cuma menyediakan sarana prasarana dan juga Pak Ahmadi mungkin sebagai staf yang mengelola data cuma duduk di depan aplikasi ya atau komputer lah ya di bawah meja gitu kan. Itu saya sebagai pemahaman saya sebagai orang awam ya. Tiba-tiba ke penyelamatan gitu. Nah, saya jawab ya. Ya, siap. Jadi bidang 3 tadi kita sudah tahu. Dia tusi utamanya tadi adalah pengadaan peralatan, pemeliharaan peralatan secara menyeluruh, dan juga pengolah data informasi keseluruhan, baik data informasi peralatan, pemeliharaan maupun kejadian-kejadian kebakaran dan non kebakaran, penyelamatan non kebakaran. Ya. Kenapa ada di bidang 3 kok ada penyelamatan? Kenapa? Nah, jadi itu adalah salah satu tugas tambahan saja. Salah satu tugas tambahan. Dulu memang kalau kita sekarang kan taunya bidang 3 itu adalah hanya sarana prasarana 3 tadi saja. Nah, oleh atasan itu dianukan tambahan tugas tambahan penyelamatan. Oke. Ya. Pak, ini tugas tambahan ya, artinya itu tambahan dari pekerjaan yang harusnya ada di bidang Bapak. Pak, Bapak menerimanya gimana? Saya? Jadi alhamdulillah saya selaku kepala bidang menerima saja, dan kepala seksi saya serta staf-staf saya welcome saja dan harus siap. Ya, harus siap selalu. Siap, selalu ya. Selalu. Apapun tugas tambahannya, pokoknya harus siap ya. Walaupun tadi ada di garis bawahi tambahan, ya. Itu pokoknya namanya jagoan lah ya. Pokoknya dari kemarin-kemarin saya Satria Biru. Satria Biru. Oh ya, kan di sini ada ini ya. Apa mobil biru itu ya? Ya. Itu masuk dari sarana prasarana kan Pak ya, fasilitas. Ya. Oke. Ya. Pak, pengalaman Bapak karena di penyelamatan tadi banyak pengalaman-pengalaman mungkin yang sudah Bapak lihat mungkin gitu ya. Kejadian-kejadiannya ya. Ya. Kejadian-kejadiannya sini. Nah, sini. Ini datanya nih. Sini ya. Kita lihat contekannya nih. Nah, ini per berapa nih? Jadi kita punya tugas tambahan itu mulai tahun 2024 sampai 2025 nih. Nanti 2026 kita akan kembali ke bidang 2. Oh gitu. Jadi tambahan itu cuman 1 tahun ini? Ya. Mudah-mudahan. Nah, jadi apa saja sih penyelamatan tuh? Ya, tugas lain daripada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kalau dulu kan orang banyak tahunya hanya di pemadaman saja. Kalau terjadi kebakaran, di situ hanya bergeraknya pemadam. Masyarakat tahunya itu. Padahal dari regulasi yang ada, kita ada namanya penyelamatan. Penyelamatan tuh apa saja yang ditanganinya? Ada sekitar 13 item penyelamatan. Banyak, Mbak. Banyak. Apa aja, Pak? Nah, pertama pencarian orang yang hilang. Itu lengkap ya? Ada berapa? Ada misalnya pencarian orang hilang ada berapa gitu ya? Pencarian orang hilang tuh kalau umpamanya orang hilang nih, kan dia lepas kontak tuh sudah kita tidak ada kontak lagi. Kalau umpamanya dia kerja di hutan atau ke hutan ini kan cari garu atau apa nih, cari emas, tambang emas. Ya, kalau dia hilang. Emang pernah? Ya. Jadi kemarin tuh dia kerja di perusahaan, sesat, tidak ketemu. Nah, mereka lapornya ke Damkar. Maka tim penyelamat kamilah yang bergerak. Gitu, lengkap. Nah, itu kejadian seperti itu, orang yang hilang kayak gitu. Kenapa? Misalnya berapa kali, 2 kali 24 jam gitu ya? Baru ada laporan atau gimana gitu? Dia langsung, Mbak. Kalau langsung dicari. Kalau mama nanti kita ke dalam pencarian pun kita bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti Basarnas, BPBD,
ya kan? Dengan tim-tim lain yang ada di lokasi situ, mamanya ada perusahaan, nah kita bisa bekerja sama. Oh, Pak berarti enak dong Pak. Kalau seandainya saya kehilangan, nggak perlu nunggu lama, langsung telepon damkar aja. Iya, pokoknya ada laporan, kita respon, jelas laporannya, dari siapa yang melaporkan, jam berapa, siapa namanya tadi pelapornya, lokasinya, kita akan tindak lanjuti. Oh gitu, Ya. nggak perlu yang kayak harus Wah. 1 kali 24 jam baru lapor gitu ya. Nggak ada. Oh sigap banget sih Pak. Wah. Sekalinya pas dicari orangnya di tetangga sebelah aja. Iya, ke tetangga sih, wah, Apa numpang makan. gitu. Iya. Terus Pak ada lagi nggak kejadian-kejadian yang cukup unik lagi tuh? Nah, yang kalaunya orang hilang tadi kan kita sudah tuh ya. Yang unik itu kata-kata banyak nih ya, ada 13 tuh. Nah, Di antaranya yang paling banyak itu adalah apa namanya, animal rescue. Oh, animal rescue. Animal rescue, penyelamatan hewan. Itu paling banyak sudah kejadiannya. Hewan apa aja? Nah, yang paling banyak itu adalah ular. Oh, tikus? Tikus. Sama tahu kan manusia berbagai macam hobi. Bisa saja orang takut sama tikus kan. Iya. Tolong beli bisa. Bangkai tikus di plafon pernah Nah, juga. bisa. Pernah, Dievakuasi, Pak? iya. Iya. Itu Jadi, damkar yang Damkar ke sana menyelamatkan bangkai tikus. Iya. Kucing masuk Mengevakuasi. ke tandon, evakuasi ya damkar. Ya, mengevakuasi. Astaga, keterlaluan. Sampai sekali. masuk ke plafon kucing Jadi evakuasi teman-teman. Ada yang unik. Yang unik tuh lagi sampai itu rumah warga tuh bocor. Padahal kan semestinya tukang lah dia sendirilah. Tapi mereka minta bantu ke damkar. Kenapa? Kata alasannya damkar punya tangga katanya. Ya kan? Tuh saking mau ya tetap dilayani sama kita, dilayani. Nah, Jadi, Pak, itu unik itu. Damkar datang bawa tangga. Nah, tangga aja membetuli atapnya. Tuh kan. Jadi damkar membetulkan yang bocor Ya, tadi. iya. Keterlaluan sekali kalian ya. Ya itu warga tuh manja sekali sih ada. Tapi kemanjaan itu dilayanin ya. Tapi Dilayani. jangan biasakan lah ya. Iya. Terus Pak apalagi? Iya, yang Nah, apa namanya kita nih? ngobrol-ngobrol Nah, santai nih kejadian-kejadian yang unik nih. Yang unik itu kan banyak nih. Sekarang nih kompleksitas masalah manusia nih. Yaitu apalagi muda-mudi, ya toh. Putus cinta. Ya kan? Berat ini kayak ini. Nah, percobaan bunuh diri. Percobaan bunuh diri. Itu di kemarin itu yang kejadiannya adalah dia seorang perempuan naik ke towernya RPK. Sudah naik, sudah Jadi, siap terjun bunuh diri. Itu siapa yang lapor? Jangan-jangan dia mau bunuh diri. Dan lah warga tuh lihat ada orang mau bunuh diri, percobaan bunuh diri. Oh iya, kirain setengah-setengah mau bunuh diri kan. Nah, untungnya langsung tim kita dan dipimpin langsung oleh kepala dinas untuk apa namanya pendekatan secara psikologi agar dia bisa mengurungkan niatnya yang ingin bunuh diri. Oke, jadi ternyata kenapa? Ya masalah cinta lah. Jadi damkar mengatasinya kenapa? Seperti apa? Oh, seperti konseling penanganan ya supaya dia tenang mau turun. Kirain cariin jodoh di damkar. Banyak nih. Yang masih ganteng-ganteng, masih yang bujang-bujang. Aduh. Yang kerjaannya sini fitness saja kan, jadi sterek-sterek tuh. Sering-sering deh saya jalan-jalan ke sini ya, ke makonya damkar, Kukar ya. Oke, ada lagi Pak kasus yang banyak lagi di bawahnya dari itu, animal rescue. Di apa namanya yang bunuh diri tadi ya? Kukar. Ada banyak di sini. Ya, yang banyak itu ada juga adalah melepas cincin. Melepas cincin. Ring. Itu orangnya begemuk gitu ya? Iya, begemuk. Rupanya saking sayangnya kan cincin kawinnya tuh udah dilepas-lepas. Nah, sehingga dia membesar, cincinnya susah dilepas dengan manual kan. Jadi dibawa ke damkar sini. Damkar siap. Damkar siap ya. Saking cintanya pada pasangannya tuh Pak ya. Pak, kita kan tadi bukan kita memojokkan masyarakat ya.
nyatanya kan rescue atau damkar itu selalu ada untuk masyarakat ya. Menurut saya sebagian dari masyarakat Pak, warga ya. Iya. Kalau hal yang bisa ditangani sendiri dan kenapa harus panggil damkar? Damkar sendiri menanggapi hal seperti itu apa, Pak? Bagaimana menanggapinya? Padahal mungkin dalam hati sebagai manusia ya, damkar juga manusia loh gitu ya. Aduh, itu kan bisa sebenarnya dikerjakan sendiri gitu. Tapi kalian tetap pergi ke lapangan. Dari Bapak sendiri menanggapi hal seperti itu. Jadi karena apabila masyarakat itu lapor ya, berarti kan dia perlu. Wah, ini perlu nih. Kasihan. Kalau kita tidak layani, apa jadinya? Kalau terjadi hal-hal, umpamanya tadi ya, kalau yang paling ada yang lucu itu adalah sampai menolong, minta tolong pasangkan regulator gas. Ya kan? Pasti itu ibu-ibu tuh. Wah, ibu-ibu tuh. Tolong pasangkan regulator gasku. Padahal kan itu kerjaan yang mudah sekali. Suaminya mana, Bu? Gitu. Suaminya. Pernah suaminya mana, Bu? Tanya gitu. Tanya-tanya suaminya, bahaya juga. Kan enggak, kan nanya dulu. Ini kenapa sampai ibu-ibu ini tidak bisa memasang nggak ada laki-laki ke apa gitu. Iya. Kan sempat tahu gitu loh, Pak. Iya. Kan mempermudah tugas damkar dulu, nanya dulu. Kalau ada, Bu, coba ke tetangga dulu gitu. Damkar jauh loh, nunggu. Nanti keburu kelaparan gitu. Nah, jadi itu perlunya juga nantinya itu kalau salah satunya kayak gitu tuh ada tim nanti di bidang satu, di bidang pencegahan dia melakukan sosialisasi. Itu nanti di bidang satu, di masyarakat, di desa-desa sering adakanlah desa atau kelurahan mengadakan meminta kepada damkar untuk mensosialisasikan bagaimana pencegahan kebakaran tadi. Ya, salah satunya adalah memasangkan regulator. Cara memasang regulator kalau terjadi kebakaran itu begitu. Jadi kolaborasinya. Baik, demikian tadi kita sudah mengobrol ya, ngobrol-ngobrol santai ya. Selain dari bidang 3 ini tadi sarana dan prasarana, tetapi juga ada tugas tambahan yaitu penyelamatan ya. Dan tentunya damkar juga selalu sigap ya, dengan senang hati membantu masyarakat ya. Kalau sampai masyarakat menelpon damkar berarti kalian perlu bantuan gitu Pak ya. Perlu sekali mereka, sampai menelpon itu sangat perlu. Iya, baik. Kita akan break terlebih dahulu dan kembali lagi nanti di Sirena Waspada.
I might catch you a spell. Look at what came in the mail. I'm scared as some arm and hammer. So go grill and a baby mama. Black hair lacking a pack of peppers. Pack of questions with no answers. Cure for cancer, cure for AIDS. Make it wanna stay on tour for days. Get back home, things are wrong. When not really, it was bad all along. Before you left ass up to a ball of power. Thoughts at 1,000 miles per hour. Hello, ghetto, let your brain breathe. Believe there's always more. Don't pull the thing out unless you plan to bang. Yeah, don't leave it bang unless you plan to hit all day. Like to bitch you, issue, show you what my mission is. Bitch ass niggas, don't exist, turn head, like the exorcist. I need that paper in my pocket. I need that fuel inside my rocket. Blast out, baby, you can see me in the cockpit. With a blunt 3, 2, 1, take a knock, bitch. Deep pipe full from walking, make the ground shake, steady motherfucker mosh pit. Ain't nobody safe, ain't nobody got an option. But they get dropped, them bombs on you. And I don't even smoke like that. Already elevated cause I roll like that. I be levitating on a daily, baby. Steady meditating, grab a yoga mat. Breathe out, baby, don't hold it in. Breathe in, baby, your soul needs that. Fools out here thinking that we done wait till I see that a man hold it back. Not too many who get it like this. I'm walking that walk, I'm talking my shit. I'm crashing they planes, I'm sinking they ships. We ready for war, you better not miss. I'm crossing your borders, taking your chips. When we on tour, I'm taking your bitch. Pushing that pure, that 100%. Got in my life, I need that, I need that, I need that. Right bitch on the possibility, by two left feet and breathe by trying to get freelance. Now she a free that should've never let the bitch alone when I sleep. My got a bitch skip hip, popping in my Reeboks, talking about the detox, pussy like a beatbox, shot run up, bitch, singing like Felipe, not I'ma sit my high ass back and watch these little kids run around like it's track. Matter of fact, hey kid, won't you scoop me some of that Mac? Cook out, look out, it's a family affair. Cook out, look out, bring your trauma and your tears. Cook out, look out, all these passive aggressive stares. Raw tension in the air, someone please say a prayer. Cook out, look out, it's a family affair. Cook out, look out, bring your trauma and your tears. Cook out, look out, all these passive aggressive stares. Raw tension in the air, motherfucker say a prayer. Yeah. Cook out, look out, it's a family affair. Cook out, look out, bring your trauma and your tears. Cook out, look out, all these passive aggressive stares. Raw tension in the air, someone please say a prayer. Cook out, look out, it's a family affair. Cook out, look out, bring your trauma and your tears. Cook out, look out, all these passive aggressive stares. Raw tension in the air, motherfucker say a prayer. What? I done got myself in a situation. See, I'm here because my best friend Drew gave me the invitation. And boy, the food is good. But damn, his... Ya, kita sepertinya ganti personil nih. Ya, ini ada siapa? Pak Dirman. Pak Ya, Dirman. saya Dirman. Dia sekarang Pak Kabit didampingi dengan Pak Dirman. Ya, Pak Dirman sebagai staf. Pak Dirman ini staf penyelamatan dia, khusus bagian penyelamatan dia. Staf bagian penyelamatan khusus penyelamatan, ya. Nah, berarti teknisnya kita akan ngobrol-ngobrol ke Pak Dirman. Pak Dirman biasanya kalau ini panggilannya sehari-hari deh. Kalau di sini, Wah. terkenalnya siapa? Terkenalnya. Kalau biasa sih panggilan tuh sih Memeng. Iya. Gitu kan namanya di kampung kan ada namanya gelaran gitu kan. Iya. Tapi aslinya tuh agak sedikit jenderal sedikit gitu.
Iya. Kalau Kalau di sini juga dipanggil. Iya, nama panggilan. Oh Gitu. iya Di iya. kantor sih iya. namanya panggilan. Iya, kita boleh panggil nama panggilan. Memeng. Boleh aja sih. Boleh aja. Memeng. Karena sudah terbiasa kan. Iya. Kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Memeng dulu Pak ya. Boleh. Pak Memeng, Siap. penyelamatan. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Bapak Kepala Bidang. Banyak sekali bentuk-bentuk dari penyelamatan ini gitu. Bahkan ada datanya di sini banyak sekali nih, ada 13 item Pak 13 ya. item penyelamatan. Sini, boleh saya nyontek juga nggak sih? Boleh sekali. Nah ini ada 13 penyelamatan di sini yang layanan aksi non kebakaran gitu Betul, ya. Karena penyelamat. sekarang pemadam kebakaran itu ada yang namanya penyelamatan gitu ya. Iya. Jadi itulah yang namanya aksi non kebakaran. Ya Pak Memeng, kejadian yang mungkin agak-agak banyak menggunakan peralatan itu kejadian apa? Biasanya berapa tim? Banyak sih. Banyak Kalau ya? peralatan ya, kita kalau dia seperti tenggelam, kita kan butuh seperti peralatan perahu, scuba untuk penyelaman. Peralatan itu harus lengkap ke APD setiap personil turun ke lapangan. Oke. Biasanya itu teknisnya itu seperti apa? Misalnya nih ada kejadian Orang tenggelam. Nah, Nah. orang tenggelam. Kalau orang tenggelam ada laporan kering. Ya, ada laporan ke Damkar kalau ada orang tenggelam. Tenggelam. Nah, biasanya persiapan terlebih dahulu dari tim penyelamatan di lapangan itu apa dulu? Persiapan untuk kelengkapan personil dulu. Oke. Berapa orang yang siap personil, diturunkan. Karena kejadian ini kan tidak 1 atau 2 jam. Kita perlu berhari-hari di sana. Oke. Makanya kesiapan fisik personil kita pilih dulu berapa orang kekuatan kami Sesuai yang bisa. kualifikasinya. Betul. Oke. Menyesuaikan keahlian dia masing-masing. Kualifikasi. Karena sertifikasi kan tidak serta-merta pemadam doang, kan juga ada namanya sertifikasi water rescue, penyelamatan di air, ada yang di hutan, ada yang petenang survival, bertahan hidup gitu. Jadi kita menentukan dulu orangnya, kalau sudah dapat sekitar 5 personil, kita koordinasi ke pihak kecamatan bahwa membenarkan kejadian itu dan setidaknya koordinasi dulu. Lengkap koordinasi, setelah koordinasi sudah lengkap, baru anggota personil bisa menuju ke lapangan. Tapi persiapan peralatan sudah disiapkan, kan kami sudah siap. Memang mobil itu memang sudah dipersiapkan demikian rupa lah. Kelengkapan itu. Apapun yang terjadi, waktu tidak kurang lebih 15 menit, kami sudah siap. Sudah meluncur ke TKP. Oke, berarti mobil itu sudah full dengan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Betul. Di lapangan. Oke, Pak, tadi kami ada sedikit cerita dengan Pak Kabit nih. Betul, siap. Ada kejadian gas beracun, Pak ya? Nah, gas beracun, atau kejadian suatu tempat ada tongkang nih, di dalamnya itu Ya. ada orang meninggal karena gas beracun. Nah, itu penanganannya kan khusus. Nanti Khusus. Pak Oh, Pak Memeng yang Boleh, cerita. Pak Memeng, Boleh. cerita. Berarti loncat lagi nih, loncat cerita kita nih ya. apa. Pertama itu kan tenggelam, sudah selesai kita langsung menuju ke TKP. Setelah evakuasi sampai 2-3 hari ketemu, baru kita balik kanan. Gitu ceritanya, yang habis kan yang cerita Oke, awal ya. Iya. Setelah itu dapat lagi kita laporan korban masuk dalam puntun. Puntun itu mau direnovasi. Kalau bahasa kapal itu didok lah. Yang bocor-bocor itu ditambal. Kebetulan tim dari pihak perusahaan yang perbaikan itu masuk ke dalam tongkang dalam keadaan tidak terbuka. Oke. Gitu. Posisi ini tertutup. Jadi di dalam tongkang itu ada suatu gas yang menyerap oksigen. Jadi ability untuk oksigen itu berkurang. Dia kehabisan oksigen dan posisinya itu sudah lemah. Saat di tangga ke 7 atau ke 8 dari bawah, dia sudah jatuh. Karena kekurangan oksigen tadi. Kekurangan oksigen karena kehilangan sadar diri. Kesadaran dirinya agak berkurang karena pengaruh oksigen itu, dia jatuh langsung meninggal di tempat. Oke.
Setelah kami menerima laporan itu, kami menuju ke TKP. Kebetulan mobil sudah siap dengan peralatan yang ada. Kami ada 2 SCBA namanya. Langsung menuju TKP, evakuasilah korban itu. Dengan banyak drama sih, karena naik di atas puntun itu tidak bisa naik menggunakan tangga. Puntunnya sangat tinggi. Kita menggunakan kren. Kren, jadi diangkat kren dulu, sekian personil baru bisa masuk ke dalam tongkang itu. Iya, itulah prosesnya Pak ya. Iya, banyak drama. Pakai kren dia. Pakai kren kami masuknya. Iya, tadi kalau ada suatu kejadian, misalnya ada orang tenggelam, tadi persiapan 2 personil, ya kemudian baru ke TKP itu pun sampai berhari-hari Pak ya. Betul. Oke, setelah itu kalau menemukan korban dikembalikan. Iya. Oh, itu jadi si proses. korban kembalikan ke pihak keluarga, terserah dia mau divisum dibawa ke rumah sakit. Kalau memang ada terjadi suatu masalah atau dari apalah kejadian itu kan yang mencurigakan dari pihak kepolisian, langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau memang itu murni kecelakaan, langsung dikembalikan ke pihak keluarga. Oke, tadi kita ada sedikit cerita yang soal kapal ponton itu Pak ya, ada drama-drama ya. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak, kalau orang taunya damkar udah ke lapangan, membantu dan lain sebagainya, tapi tidak banyak yang tahu apa yang dialami oleh petugas damkar ini gitu ya. Banyak sekali sebenarnya suka duka yang dialami Pak ya. Bahkan saya punya sahabat dulu, teman kuliah, mungkin dia relawan sih, meninggal gara-gara membantu kebakaran. Nah itu yang benar-benar duka ya, duka untuk damkar. Mungkin Bapak bisa menceritakan suka duka seorang anggota damkar pasukan tidak takut mati. Siapa nih? Saya merinding. Oh, iya, nanti kan ditambahkan aja ya. Iya, siapa? Nanti Iya, ditambahkan apa namanya yang boleh. langsung di lapangan. Makan. Jadi teman-teman ini di lapangan itu, dia kalau sudah ada perintah, ada kejadian 65, dalam waktu 15 menit harus ke lapangan, harus sudah sampai lokasi, namanya respon time. Nah, kadang-kadang di lapangan ini masyarakat ini kan banyak yang tidak ngerti. Dan banyak masyarakat itu adalah ingin kepentingannya pribadinya, yaitu kalau rumahnya kebakaran, rumah saya duluan. Padahal mereka tidak pernah dilatih dalam proses penanganan kebakaran, SOP-nya tidak ngerti. Nah, makanya itu ada kadang-kadang narik nozzle-nya, narik selang. Saya padahal tidak sembarangan kita menggunakan itu, dan SOP penyemprotan itu tidak sembarangan. Jadi ada ahlinya tersendiri. Sampai personel kita parang tuh. Parang tuh. Aduh. Ya kan? Ayo semprot ke rumah saya. Padahal niatnya kan membantu Pak ya. Ada kejadian seperti itu Pak? Ada, makanya itu masyarakat nanti itu ke depannya kalau tidak ada lain ahlinya, jangan dia ngamankan saja lokasi, dia jangan sampai petugas damkar yang masuk. Gitu saja. Ya, nah, betul. nanti ditambahkan sama Mas Memeng nih yang biasa di lapangan nih lagi nih. Oke, berarti ada kejadian seperti itu yang sebenarnya damkar membantu, tapi ada kejadian di lapangan ini masyarakat malah berebut untuk mendahulukan rumahnya. Benar sekali, saya Bahkan benarkan sampai itu. ada yang bawa. Oh iya. Itu sih memang kalau alhamdulillah sekarang karena dibantu dengan namanya Redcar, pembentukan Redcar kami dari dinas, dan juga dibantu dengan para relawan. Jadi masyarakat setempat di setiap kecamatan itu mengerti tugas kami. Mulai mengerti. Jadi kalau dulu itu pernah pengalaman saya di daerah, ada suatu daerah dia ingin menyelamatkan rumahnya. Tapi kita malah peralatan kita ya malah itu direbut, dipotong selangnya untuk menyelamatkan suatu rumahnya itu tadi. Saya terkejut. Dan juga anggota personil pernah dipukul. Itu pernah. Iya Pak. Anggota kami pernah dipukul. Oke. Sabar ya Pak. Ya begitulah. Sabar ya Pak, saya cuman. Jadi itu dukanya ya yang itu cerita. Tapi Iya. saat sukanya setelah kita melaksanakan itu sudah clear, dinyatakan api itu tidak ada kebanggaan tersendiri bagi setiap personil damkar. Bisa menyelamatkan. Gitu loh. Bisa memadamkan, bisa menyelamatkan. Itu kebanggaannya.
Seharusnya 10 rumah kita bisa meminimalisir 5 atau 3 rumah sudah cukup, sudah bisa gitu. Ya, saya nggak kebayang sih Pak, kalau saya menjadi petugas damkar saat itu ya, mereka harus sabar juga menghadapi masyarakat ya. Ada kalau itu tidak sabar malah jadi adu jotos di situ ya. Iya ya. Kemudian Pak, ada lagi nggak apa yang menjadi dukanya di lapangan selain dari misal itu kebakaran ya? Ya, kebakaran. Yang non kebakaran. Lumayan banyak sekali itu. Kalau risiko yang kita Iya. di lapangan, kalau kita sudah melakukan penyelaman, semuanya sih berisiko. Pemadaman juga berisiko. Penyelamatan lah intinya. Penyelamatan juga kita berisiko. Taruhannya bukan hanya barang dan yang lain kan? Iya. Tapi Nyawa. nyawa pun taruhannya. Gitu. Nyawa taruhan. Nyawa taruhannya. Tapi kita kan dibekali dengan sertifikasi yang namanya yang sudah mengikuti pelatihan, kita tahu batas safety kemampuan kita. Nggak boleh kita melebihi batas kemampuan kita. Manusia kan ada batas ya. Gitu. Iya. Jadi safety yang utama. Safety yang utama. Berarti ketika meninggalkan rumah, bapak-bapak harus pamit. Ya. Pamit sama ini. Iya, karena kan tidak tahu ya. Tadi pamit dari rumah, kita inginnya duduk di kantor gitu, tidak ada harapannya, tidak ada kejadian atau musibah yang ada di luar sana gitu ya. Tapi ketika ada laporan dari warga masyarakat yang kita tidak tahu musibahnya itu seperti apa, damkar harus bergerak cepat gitu, tanpa memikirkan lagi orang yang di rumah gitu ya. Ini yang paling utama kejadian yang saat ini harus dibantu di lapangan gitu Pak ya. Pak, ini ngomong-ngomong soal keluarga ya, saya belum pernah menanyakan kepada petugas pemadam kebakaran, apalagi ini khususnya yang penyelamatan. Dari keluarga sendiri, dari keluarga yang ada di rumah. Iya. Pernah nggak Pak mengungkapkan bagaimana ketakutan dari resiko bapak-bapak damkar ini? Ini kayaknya udah Ini sesi sudah masuk melo-melo. pribadi. Melo-melo gitu ya. Iya. Aduh, Pernah sih. sebenarnya takut Betul. gitu. Kebetulan kembali lagi ke anak. Iya Kan? Kembali ke anak. Kenapa sih harus kerjanya seperti itu? Ya, ada sih anak saya itu yang paling besar tuh. Dia lihat kerjaan bapaknya gini kan. Oh, kenapa sih papa harus kerjanya begitu? Ya gitulah, kita sama-sama manusia. Saya jelaskan sama dia kan, saya kasih pengertian sama anak saya itu. Oh begitu ya caranya membantu sesama. Iya. Nah gitulah saya sampaikan ke anak-anak itu kan. Membantu sesama manusia ini mungkin di saya sendiri sih ya. Harus saling membantu. Jadi ada jiwa seseorang manusia itu, ada jiwa beda-beda jiwanya. Ada jiwa yang semangatnya ingin bersosial, ingin menyelamatkan, ada yang individual. Kan ada tuh, wah ngapa ya aku kerja di damkar? Orang risikonya besar, duitnya nggak seberapa. Nah, jadi orang-orang di damkar ini kerjanya memang orang yang punya berjiwa sosial yang Panggilan tinggi. hati. Wah, panggilan hati. Tuh kayak Pak Memeng nih, kayak apa? Itu? Sama aja Pak. Bapak juga lain. dong. Oh, iya dong. Iya dong. Karena risikonya tadi, baik yang kebakaran maupun non kebakaran, penyelamatan non kebakaran tadi, kalau dia itu mengandung tadi itu tidak ada oksigen, dia kekurangan oksigen sehingga lemas, mati. Begitu juga dengan petugas, kalau dia salah dalam SOP-nya dalam penyelamatan, peralatannya dia tidak sesuai, nyawa taruhannya. Ya, ini perlu juga Pak kita sampaikan kepada masyarakat bahwasanya petugas damkar ini juga ada sesuatu kekhawatiran sebenarnya gitu ya. Tapi misi utamanya ya membantu sesama ini gitu loh Pak. Ya betul. Tadi. Kalau selesai kita pelaksanaan itu, ada kebanggaan kita tersendiri gitu loh. Iya. Wah alhamdulillah kita bisa. Gitu aja sih. Yang dicari kita tuh setelah membantu masyarakat, kita cukup menerima terima kasih Bang, terima kasih Om, terima kasih Kak. Cuma itu doang. Tidak ada yang lebih. Kalau itu sudah ada kata-kata terima kasih dari masyarakat yang sudah kami bantu,
rasanya gimana gitu dari kita kan Iya. ada Terima perasaan kasih. tersendiri gitu kan. Terima kasih Om. Terima kasih Om. Terima kasih Om ganteng. Iya. Pak, ada yang ingin disampaikan ke masyarakat, khususnya mungkin mengenai edukasi Ya. kepada masyarakat, khususnya mungkin di bidang Bapak yang tadinya sarana prasarana ada tambahan penyelamatan. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke masyarakat, Pak? Ya, pada masyarakat Kutai Kartanegara nih dan seluruhnya nanti yang nonton di semuanya banyak lah, seluruh di Indonesia seluruh nih ya. Indonesia. Jadi petugas damkar itu pertama dia bertugasnya mulia, ingin menyelamatkan, ingin membuat orang itu sejahtera. Nah, kalau terjadi kebakaran cepat lapor dan harus jelas lapornya. Kemana momennya? Kan ada tuh nanti di di setiap kabupaten kota atau di Kukarni ada Mako, ada posektor di kecamatan tuh lapornya ke situ, baik itu kebakaran maupun non kebakaran. Nah, kita selaku masyarakat tadi sudah melaporkan apa yang kejadian apa segala macam, bantu petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan nih dengan tidak menonton saja, tidak menonton. Kalau perlu dia menyingkirkan orang. Kalau ada mobil pemadam atau mobil penyelamatan datang, menyingkirlah. Ya kan? Karena petugas itu dia sudah dilatih sesuai SOP-nya yang ada. Kalau kita tidak dilatih, tidak ngerti nanti cara pemadaman, cara penyelamatan, wah bahaya. Justru bahaya kalau tidak mengerti yang dianukan masyarakat tadi. Saya kira itu yang penting sekali. Dukung dan masyarakat kita di setiap desa relawan harus digiatkan, relawan ditingkatkan keilmuan peralatannya dan ada masyarakat yang peduli masyarakat itu peduli dengan relawan maupun pemadam kebakaran. Dia nyumbang peralatan kah ke relawan, itu yang bagus. Kayak di Kalimantan Selatan itu mereka para yang punya berduit, punya usaha, mereka membantu relawan. Nih, mobil 1 unit. Wah, ya kan begitu. Cara masyarakat Kukar itu juga begitu dong. Iya. Semoga Pak nanti ada sultan, Pak. Wah. Kalau saya sultan saya nyumbang sih, Pak. Wah, iya. Ya, Pak Memeng. Siap. Apa yang ingin ditambahkan? Wah, Khususnya nih, kan di bagian penyelamatan di lapangan nih. Oke, jadi buat masyarakat ya? Ya. Oke. Terutama terima kasih buat masyarakat bisa mengenal kami. Utamakanlah setiap pekerjaan itu safety. Karena warga, para pekerja kan safety-nya gitu kan kita belum mendalami. Untuk masyarakat kalau melihat pemadam, sedikit-sedikit pemadam. Artinya masyarakat lebih mengerti, lebih memahami gitulah. apa tusinya dan tusinya petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan, sehingga mereka membantu dalam artian tidak mengganggu tugas-tugas daripada petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Saya kira itu. Oke. Ya. Dan yang paling penting, Pak, nomornya pemadam kebakaran tuh harus ditempel Ya, di rumah. disimpan Iya. di rumah di setiap AP. Tapi Pak jangan juga damkar aja, di bawahnya ada lagi yang Iya lain. dong, Rumah harus, sakit harus. apa. Nanti semuanya didamkar ya kan. Aduh pusing juga nanti Pak Kasas ini. Jadi di setiap saya harapkan kan ada grup-grup RT tuh. Sekarang nih kan Ya, grup benar, RT. benar. Di grup RT itulah disampaikan Pak RT nanti ini nih kalau terjadi kebakaran hubungi ini nanti di grup-grup RT itu ya saya kira Oke. Ya, dan bagi masyarakat tadi ya sudah juga disampaikan oleh Pak Kosasi dan juga Pak Memeng, mereka sigap dan siap untuk membantu masyarakat yang membutuhkan 24 jam 24 jam lagi gitu ya. Ya. Pokoknya damkar selalu di di hati. hati. Keselamatan yang utama ya. Sampai jumpa.